Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sandy, yaitu biasanya Sandy menggunakan si boneka ya, tapi sekarang kita sudah menggunakan saya sendiri. Untuk di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mitos dan sejarah malam satu suro dalam adat Jawa yang dipercaya sebagai momen mistis tentang makhluk gaib. Ada yang sudah tahu belum tentang malam satu suro? Biasanya orang Jawa ini tidak familiar, yaitu sudah sering mendengarnya dengan malam satu suro. Malam satu suro ini biasanya diperingati dalam satu tahun satu kali. Tahukah kalian bahwa ada Jawa ini tahun baru Islam yang juga dikenal atau diperingati sebagai istilah satu suro? Dalam pemahaman sebagian masyarakat Jawa, malam satu suro dipandang sebagai malam yang memiliki makna mistis dan yang berbeda dengan hari-hari biasanya. Dan juga masyarakat Kejawen atau orang dengan kepercayaan tradisional dan adat Jawa, malam satu suro dipakai untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan hal yang mistis. Sekarang kita masuk yaitu sejarah malam satu suro. Tapi sebelum mulai pembahasannya lebih lanjut ya, kita jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Jangan lupa untuk minum kopi dulu. Siapkan kopi, siapkan tisu, siapkan dan juga hand bodinya. Sekarang kita mulai pembahasannya. Check it out. Ha! Oke. Nama malam satu suro adalah nama lain dari malam satu Muharram dalam penanggalan Hijriah. Tak lepas soal penanggalan Jawa dan juga kalender Hijriah yang memiliki korelasi dekat, khususnya sejak zaman Mataram Islam yang dibawa oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Penanggalan hijrah memang diawali di awal bulan Muharram oleh Sultan Agung dan kemudian dinamai bulan Suro, yang pada kala itu Sultan Agung berinisiatif mengubah sistem kalender Saka yang merupakan kalender perpaduan Jawa dan juga Hindu. Beliau kemudian memadu-padakannya dengan penanggalan Hijriah. Hal ini memang sangat unik, mengingat kalender Saka yang berbasis sistem lunar atau matahari, sementara Hijriah berpergerakan bulan bukan bulan Sutena yang di Bali itu ya. Kalender Hijriah banyak dipakai oleh masyarakat pesisir yang pengaruh Islamnya sangat kuat, sedangkan kalender Saka banyak digunakan oleh masyarakat Jawa, yakni yang ada di pedalaman. Dan ternyata ya, Sultan Agung ingin mempersatukan masyarakat Jawa yang pada waktu itu agak terpecah antara kaum Abangan atau Kejawen dan Putihan yaitu Islam. Dalam kepercayaan Kejawen, bulan Suro memang dianggap sangat istimewa. Penganut Kejawen percaya bulan tersebut merupakan bulan kedatangan Aji Saka ke Pulau Jawa. Siapa yang tahu Aji Saka ini? Aji Saka kemudian membebaskan rakyat Jawa
dari cengkraman makhluk gaib atau raksasa. Selain itu, bulan ini juga dipercaya sebagai bulan kelahiran huruf Jawa. Kepercayaan tersebut ternyata terus turun-menurun hingga saat ini. Bahkan ya, sebagian kalangan menganggap bulan Suro, terutama malam 1 Suro, punya nilai mistis yang cenderung dianggap angker. Nah, di antara kalian apakah sudah tahu tentang mitos? Yaitu ada beberapa mitos yang ada tentang malam 1 Suro ini. Yuk, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita seruput lagi kopinya ya. Mitos yang pertama adalah kembalinya arwah leluhur ke rumah. Sebagian masyarakat Jawa pada masa lalu lebih sakral lagi dalam menanggapi datangnya pergantian tahun Hijriah. Dan juga banyak di antara mereka yang meyakini bahwa di malam 1 Suro, arwah leluhur yang telah meninggal dunia akan kembali mendatangi keluarganya di rumah. Dan bukan hanya itu saja, bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa lebih seram lagi, di mana mereka meyakini jika pada malam 1 Suro, arwah dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan akan dilepaskan. Terlebih ada beberapa orang yang percaya jika arwah tersebut diberi kebebasan pada malam 1 Suro sebagai hadiah pengabdiannya selama setahun penuh. Mitos yang kedua yaitu dilarang keluar rumah. Di malam 1 Suro ini kebanyakan orang dilarang untuk keluar rumah. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang di nomor 1 tadi, yang dipercaya bisa membawa malapetaka atau nasib sial. Orang mengajarkan anak-anaknya yang tidak keluar rumah agar mereka tidak bernasib sial. Lebih baik mendoakan leluhur atau kepada yang Tuhan Maha Esa demi kebaikan sendiri. Banyak orang di sekitar kita meyakini bahwa banyak yang melakukan kegiatan pada saat malam 1 Suro juga yang dikaitkan dengan kesialan. Masyarakat luas yang nekat melakukannya tidak meraih hasil yang diinginkan. Misalnya, pada saat malam 1 Suro mereka memancing di saat malam hari. Apabila mereka nekat dalam semalam saat memancing, tak akan mendapatkan ikan satupun. Dan mitos yang keempat adalah malam 1 Suro adalah lebarannya makhluk gaib. Kisah ini pasti kerap terdengar di telinga kita ya. Sebagian masyarakat pada masa lalu mempercayai jika malam 1 Suro merupakan lebaran bagi makhluk gaib, sehingga banyak di antara mereka yang keluar dari tempat persinggahan masing-masing. Dan anehnya, mitos ini kerap dikaitkan dengan adanya penampakan serta gangguan-gangguan makhluk halus pada saat malam itu. Entah dari mana mitos ini muncul. Yang jelas, mitos tersebut hingga kini masih dipercayai banyak orang. Dan percaya tidak percaya, semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. 1 Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal 1. Biasanya disebut malam 1 Suro. Hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam loh ya. 1 Suro memiliki banyak pandangan. Sebagian masyarakat pada malam 1 Suro dilarang kemana-mana kecuali untuk berdoa ataupun melakukan ibadah lain. Dalam tahun baru Islam, bulan Muharram memegang peranan yang sangat penting.
dalam Islam. Bulan Muharram merupakan satu bulan dalam kalender Islam. Muharram secara harfiah berarti terlarang. Mirip dengan bulan sakral lainnya, berperang atau terlibat dalam kekerasan jenis apapun yang terlarang selama bulan Muharram. Oleh karenanya, ada beberapa kemuliaan yang bisa diamalkan pada saat bulan Muharram. Satu di antaranya berkaitan dengan peristiwa hijriyah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW menyebut bulan Muharram menjadi bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.